Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asasil Imamnya Puji Hotim dengan NPM 718710363. Saya dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wiraraja Madura. Nah teman-teman, video kali ini kita akan membahas mengenai pemilahan dan pengolahan sampah organik dan non-organik. Teman-teman, apa sih itu pemilahan sampah? Agar kalian tahu, simak terus videonya ya. Pemilahan sampah. Pemilahan yaitu memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan non-organik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Pemilahan sampah menjadi sangat penting untuk mengetahui sampah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan. Berikut ini merupakan contoh gambar dari pemilahan sampah. Pemilahan sampah sebaiknya dilakukan sejak dari sumbernya, termasuk sampah rumah tangga. Berikut ini merupakan gambar dari contoh bagan pemilahan sampah rumah tangga. Teman-teman, apa sih itu pengolahan sampah? Agar kalian tahu, lihat penjelasan berikut ini. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah dengan menerapkan konsep 3R, yaitu yang pertama, reuse atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih memungkinkan untuk dipakai. Contohnya penggunaan kembali botol-botol bekas. Kedua, reduce atau pengurangan, yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. Yang ketiga, recycle atau daur ulang, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya, daur ulang sampah organik menjadi kompos atau sampah anorganik menjadi aneka kerajinan. Untuk sampah yang tidak dapat ditangani dalam lingkup sekolah, dikumpulkan ke tempat penampungan sementara atau TPS yang telah disediakan untuk selanjutnya diangkut oleh petugas kebersihan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah organik, yaitu kompos dan teknik-tekniknya. Selanjutnya, pengolahan sampah organik atau kompos. Salah satu jenis pupuk organik adalah kompos. Kompos adalah bahan-bahan organik atau sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalamnya. Bahan-bahan organik tersebut seperti dedaunan, rumput, jerami, sisa-sisa ranting, kotoran hewan, padat ataupun cair, dan lain-lain. Teknik pembuatan kompos ada 3 macam, yaitu menggunakan keranjang, komposter, dan lahan luas. Yang pertama, teknik pembuatan kompos menggunakan keranjang Takakura. Cara pembuatan kompos dengan menggunakan keranjang Takakura yaitu yang pertama, isi keranjang kompos, di mana 1. 2 buah bantal berisi sekam, 2. Karton sebagai dinding, 3. Mikroorganisme pengurai sebagai aktivator atau starter, yaitu air leri, air beras, jus tape, E4. Dan yang keempat, kain gelap sebagai penutup. 5. Sampah organik, terutama daun atau sisa sayuran. Nah, berikut ini merupakan gambar keranjang Takakura. Cara penggunaan. Yang pertama, keranjang dilapisi dengan karton dengan diikat menggunakan bendrat atau kawat sebagai dinding. Kedua, bagian bawah atau dasar bantal sekam atau sabut. 3. Sampah organik dicacah atau dipotong 2-4 cm, dicampur mikroorganisme pengurai sebagai aktivator atau starter, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. 4.
Setelah hampir penuh ditutup dengan bantal sekam atau sabut dan ditutup dengan kain gelap, kemudian keranjang ditutup kembali. Berikut ini merupakan gambar isi keranjang Takakura. 3. Cara perawatan. Cara perawatan pembuatan kompos dengan menggunakan keranjang antara lain: yang pertama, hindarkan dari terik sinar matahari langsung. Kedua, hindari dari air hujan atau ditaruh di tempat yang teduh. 3. 4-5 hari sekali keranjang dilihat apakah komposnya sudah kering. Kalau sudah kering, dibasahi lagi dengan air, lakukan terus sampai seluruh sampah menjadi hitam atau hancur. Kemudian cara memanen. Cara memanen kompos dari keranjang Takakura sebagai berikut. Yang pertama, kalau sudah menjadi seperti tanah, dipanaskan atau dijemur sebentar kemudian diayak. 2. Kemudian dipak dalam plastik sesuai dengan kebutuhan. 3. Ditempatkan ke tempat yang teduh. Dan yang keempat, bisa digunakan sebagai starter awal pembuatan kompos. Selanjutnya, komposter. Cara pembuatan kompos yang kedua yaitu dengan menggunakan komposter. Sangat sederhana. Berikut ini merupakan contoh gambar komposter dan tahap-tahap pembuatan komposter. Kemudian, teknik yang ketiga, kompos rumah tangga lahan luas. Pembuatan kompos rumah tangga lahan luas. Yang pertama, bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu 1. Sampah organik yang akan dikomposkan seperti sisa daun-daunan, sisa sayuran, atau sampah dapur. 2. Mikroorganisme pengurai sebagai aktivator atau starter, yaitu air leri atau air beras, jus tape E4. Boleh juga dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk buatan. 3. Lembaran plastik untuk alas dan tutup kompos. Selanjutnya, proses persiapan dan penyusunan tumpukan sampah. Pertama, pada lokasi tempat pembuatan kompos harus di tempat yang teduh atau di bawah atap. Buat 2 buah lubang galian dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan dalam 0,5 meter. Galian kedua dibuat sejajar dan di samping galian pertama. Galian ini diperlukan untuk memindah-mindahkan sampah sekali seminggu dengan membalik-balik. Berikut ini merupakan gambar lubang untuk pembuatan kompos. 2. Cacah sampah organik untuk mempercepat proses pengomposan. 3. Sampah dimasukkan dalam galian setinggi 30 cm, dipadatkan dan disiram air untuk mempertahankan kelembaban kompos. Di atas sampah ditaburkan mikroorganisme pengurai atau starter, yaitu air leri, air beras, jus tape E4. Boleh juga dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk buatan. Beri tanah setebal 5 cm di atas sampah. 4. Lapisan-lapisan seperti di atas dibuat terus sampai ketinggian sekitar 1,5 meter, akhirnya ditutup dengan plastik untuk mencegah penguapan air. 5. Seminggu sekali dilakukan pembalikan kompos dengan cara memindahkannya ke galian yang di sebelahnya, yang telah disiapkan sebelumnya dengan susunan seperti semula. Akan tetapi, tidak perlu ditambah mikroorganisme pengurai atau starter lagi. Akhirnya tutup dengan plastik. 6. Sampah ini akan menjadi kompos setelah 4-5 minggu, dan pada saat tersebut bau kompos hilang, pH-nya sekitar 5,5 dan sudah dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah anorganik atau non-organik. Mari kita simak penjelasannya. Selanjutnya, pengolahan sampah anorganik yaitu kerajinan dari bubur kertas. Yang pertama, pembuatan bubur kertas. Alat dan bahan yaitu baskom, lem kanji,
PVA atau lem putih, koran bekas, air secukupnya, dan blender. Cara membuat: 1. Timbanglah kertas dengan perbandingan berat kertas dan lem 2:1. Jadi, jika kita menggunakan lem kanji 50% dan PVA 50%, 600 gram, kita harus merendam kertas seberat 1200 gram. Apabila menginginkan adonan lebih banyak atau lebih sedikit, tetap dengan perbandingan 2:1. Kedua, rendam kertas yang sudah disobek-sobek dalam ember yang berisi air selama sehari semalam. Lebih lama dari itu juga tidak apa-apa. Lalu ketiga, hancurkan kertas dengan blender, sebaiknya dengan air yang banyak agar blender tidak cepat panas atau berhenti karena tidak kuat. Keempat, pisahkan ampas kertas dari airnya menggunakan kain katun dengan cara memerasnya. Kelima, letakkan ampas yang tertinggal di kain katun ke dalam baskom, campur dengan lem kanji atau PVA, yaitu lem putih. Terakhir, aduk rata dengan tangan, bantu sedikit dengan air agar lebih mudah mengaduknya. Aduk terus sampai kalis atau lemnya tidak lengket-lengket di tangan. Aneka kerajinan dari bubur kertas. Yang pertama, celengan. Alat dan bahannya: 1. Toples bekas, cat cair, kuas, solder, cetakan kue, dan bubur kertas. Selanjutnya, cara membuatnya. 1. Bubur kertas kemudian sedikit demi sedikit ditempelkan ke toples secara merata. 2. Lubang toples sementara ditutup dengan kertas karton supaya lubang tidak tertutup dengan bubur kertas. 3. Bentuk tempelan dapat disesuaikan dengan permukaan. 4. Tambah dengan motif bintang ataupun bulatan sesuai kreasi kita yang dicetak menggunakan cetakan kue. 5. Setelah itu, toples yang sudah ditempel bubur kertas diangin-anginkan supaya kering. Waktu pengeringan agak lama, bisa sampai 2 hari baru kering. Dan sebaiknya tidak dijemur langsung ke sinar matahari, karena bubur kertas dapat retak-retak dan kelihatan tidak rapi. Setelah kering, baru diwarnai dengan cat air dengan warna-warni sesuai dengan keinginan kita. Bubur kertas yang tidak terpakai ternyata masih cukup banyak dan bisa dibuat hiasan seperti bintang, kucing, dan bola. Prosesnya sama, yaitu dibentuk sesuai pola yang diinginkan, kemudian diangin-anginkan. Pada waktu masih basah, warna agak gelap, dan bila telah kering, warna akan menjadi putih. Setelah kering, kita beri warna dan sebagai hiasan tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Kerajinan pada gambar A merupakan gambar yang masih basah, dan pada gambar B, gambar yang sudah kering. Kemudian gambar C itu merupakan gambar yang sudah jadi. Selanjutnya, pembuatan bros atau pin. Alat dan bahan. Pertama, peniti untuk bros. Kedua, lem tembak. 3, cat air. 4, kuas. 5, palet. 6, cetakan kue. 7, sendok garpu. 8, bubur kertas. Cara pembuatan: yang pertama, bentuk bubur kertas dengan menggunakan cetakan kue atau sesuai dengan selera, bisa menggunakan sendok dan garpu untuk membuat bentuk bunga. Kemudian jemur hasil cetakan selama 2 hari. Lalu, hias hasil cetakan menggunakan cat air. Setelah hiasan kering, tempelkan peniti bros dengan lem tembak. Pembuatan selanjutnya yaitu pembuatan gantungan kunci. Alat dan bahan: yang pertama, kawat atau tali. 2, cat air. Ketiga, kuas. Keempat, palet. Kelima, cetakan kue atau puding. Keenam, bubur kertas.
Cara pembuatannya, yang pertama, siapkan cetakan kue atau buat cetakan sendiri dengan bentuk sesuai dengan keinginan. Yang kedua, cetak bubur kertas ke dalam cetakan. Ketiga, lepaskan bubur kertas dari cetakan lalu beri gantungan. Gantungan dapat berupa tali atau kawat halus. Keempat, angin-anginkan gantungan kunci dari bubur kertas hingga kering. Hindari menjemur gantungan kunci di bawah sinar matahari langsung, karena bubur kertas dapat retak-retak. Setelah kering, amplaslah agar permukaannya halus. Kemudian, agar gantungan kunci makin cantik, warnailah dengan cat air. Nah, bagaimana teman-teman setelah kalian menyimak video penjelasan mengenai pemilahan dan pengolahan sampah organik dan non-organik? Pasti kalian sudah tahu bukan apa itu sampah organik dan non-organik dan bagaimana cara pemilahan dan pengolahannya? Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.